Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita masih sehat dan masih terhindar dari virus COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah, sehingga walaupun kita saat ini kuliah di rumah, tetapi kita selalu dapat hidayahnya, kita selalu dapat keberkahannya, dan juga kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang memberikan syafaat. Baik rekan-rekan sekalian, mahasiswaku yang saya cintai, kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan perbankan. Materinya sudah saya share di Google Classroom, silahkan dibuka di sana. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang kita bahas pertama adalah bagaimana Islam itu sendiri, terus bagaimana cara cakupan dari Islam itu, dan terakhir adalah apa sih hubungannya antara Islam dan perbankan. Nah, Islam dan perbankan pada hakikatnya memiliki satu kesatuan, di mana dalam proses awal sebagai usaha untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep dasar dari Islam tersebut. Makanya kita harus pahami makna dari Islam sendiri. Nah, apa sih makna dari Islam sendiri? Islam secara bahasa dari bahasa Arab yang berarti salimah. Salimah apa? Salimah adalah selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Hal ini bisa kita lihat dari Quran surat Ali Imran ayat 19, yang artinya bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, secara sederhana kita dapat simpulkan bahwa Islam sebagai sebuah proses penyerahan diri kepada Yang Maha Pencipta, di mana Yang Maha Pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam sendiri mencakup 3 bagian. Nah, 3 bagian apa saja? Yaitu ada iman atau kita sebut dengan akidah. Yang kedua adalah syariah. Yang ketiga adalah ihsan atau akhlak. Sampai sini bisa dipahami bahwa memang Islam terbagi menjadi 3 bagian. Akidah sendiri sebagai iman itu menunjukkan bahwa pokok-pokok dari rukun Islam sendiri. Nah, nanti silakan disebutkan ya, dijawab ya. Nah, rukun Islam itu apa saja? Oke. Yang kedua adalah syariah. Syariah Islam berarti peraturan dan hukum yang berisi tentang perintah dan larangan. Nah, karena pada hakikatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah. Tujuannya adalah kita memperoleh ridho dari Allah. Nah, dalam syariat ini dibagi menjadi 2, ibadah dan muamalah. Nah, kita memang lebih fokusnya kepada muamalah. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan atau bentuk dari akhlak. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana ihsannya? Bagaimana akhlaknya? Yaitu pada saat kita melakukan beribadah, pada saat kehidupan sehari-hari pun kita selalu merasa seolah-olah kita melihat Allah. Jadi
Seperti panjenengan nih kalau ketemu sama gubernur, nah itu kan rada-rada gimana gitu kan, apalagi ketemu presiden atau ya ketemu dekan atau rektor seperti itu. Jadi seolah-olah kita melihat Allah, apalagi Allah derajatnya sangat tinggi, jauh dari derajat manusia ya. Jadi harusnya kalian lebih lebih menunjukkan bahwa memang fokus dan juga taat kepada Allah. Nah, ketika tidak merasa seperti itu, dan jadi ada dua ya, seolah-olah melihat ataupun kebalikannya. Seolah-olah saat kita beribadah itu kita merasa dilihat oleh Allah. Oke, itu untuk Islam. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di komen di Classroom ya. Oke, yang selanjutnya perbankan Islam. Kalian ketahui bersama bahwa perbankan Islam itu memiliki beberapa kriteria, yaitu di sini kita bisa sebutkan ada 3, di mana dia sebagai penerima simpanan, sebagai peminjam uang, maupun juga memberikan jasa pinjaman. Nah, jadi perbankan syariah yang menerapkan 3 fungsi, yaitu simpanan, pinjaman, dan juga jasa perbankan, itu telah dilakukan pada zaman dahulu. Ya, pada masa Rasulullah, fungsi perbankan itu dibatasi, jadi satu orang hanya melaksanakan satu fungsi. Nah, beberapa istilah perbankan modern yang saat ini dan ternyata diambil dari khasanah ilmu fikih, antara lain adalah kredit. Nah, dalam bahasa Inggris disebut kredit, Romawi credo, dalam fikih sendiri disebut dengan qard. Nah, kredit itu apa? Meminjamkan uang. Kredit itu apa? Credo itu kepercayaan. Sedangkan qard adalah meminjamkan uang atas dasar kepercayaannya. Makanya qard itu tidak mengambil keuntungan, tidak ada bunga di sana. Nah, selanjutnya juga cek, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Sedangkan dalam fikih disebut dengan souk, di mana dalam bahasa Arab berarti pasar. Ternyata cek itu digunakan di pasar untuk perdagangan. Praktik perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, jadi pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, praktik perbankan sudah dilaksanakan, tetapi memang masih individu. Nah, di sana seorang perbankan pada zaman kini itu disebut dengan zihbis. Zihbis itu memang pada dasarnya dulu adalah para pemungut pajak ya. Nah, persamaannya apa? Yaitu menerima simpanan dan menyalurkan dana dan mengirimkan uang. Sedangkan bank juga sama, menerima simpanan, menyalurkan dana dan mengirimkan uang. Perbedaannya di mana? Yaitu di mana zihbis itu hanya dikelola oleh individu, sedangkan bank itu dikelola oleh institusi. Nah, perbankan syariah modern adalah wujud dari upaya kaum muslimin ingin membentuk kembali yang disebut dengan bank Islam. Karena kita ketahui pada masa kegelapan semua peradaban Islam itu hilang. Nah, usaha pertama dalam mendirikan bank tanpa bunga itu pertama kali dilakukan di Malaysia, negara tetangga, yaitu pada tahun 1940, tetapi ternyata tidak sukses. Upaya kedua dilakukan di Pakistan 1950 dan juga tidak begitu sukses. Kenapa? Karena hanya dilakukan sektor kecil dan juga hanya menyentuh pedesaan. Nah, yang sukses adalah di Mesir. Ya, yang sukses adalah di Mesir. Yaitu dengan terbentuknya Mid-Gram Local Saving Bank. Nah, pada perkembangannya Mid-Gram Local Saving Bank ini sangat bagus. Nah, tetapi karena gejolak politik, jadi Mid-Gram Saving Bank itu terbentuk pada tahun 1963, tetapi runtuh pada tahun 1967. Jadi hanya 5 tahun ya. Jadi dia
Runtuh kenapa? Karena memang waktu itu ada gejolak politik. Akhirnya bank Islam ini diambil alih oleh bank umum yang ada di bank sentral yang ada di Mesir, sehingga memang prakteknya kembali lagi dengan praktek bunga. Nah, keberhasilan ternyata setelah pendirian, walaupun sudah runtuh tapi kan sudah berhasil nih mendirikan bank Islam pertama nih di Mesir. Nah, inilah yang menginspirasi umat muslim. Makanya upaya-upaya itu terwujud dalam OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Ya, salah satu agendanya adalah mendirikan Bank Islam. Makanya pada tahun 1975 lahirlah Islamic Development Bank pada bulan Oktober 1975. Awalnya hanya beranggotakan 22 negara. Sekarang sudah mencapai 43 negara Islam. Nah, di Islamic Bank International of Denmark adalah bank syariah pertama yang lahir di Eropa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan perkembangan bank syariah di Indonesia? Siapa pendirinya? Apa bank Islam pertama? Dan bank Islam terbesar di Indonesia seperti apa? Prospeknya ke depan seperti apa? Oke, saya tunggu jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.